lagi bersama saya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang overthinking atau berpikir secara berlebihan. Nah, apa itu overthinking? Overthinking ini adalah sebuah istilah yang sering ditujukan kepada orang-orang yang terlalu berbanyak berpikir. Namun, jangan keliru menyamakannya dengan pemikir. Orang yang bersikap seperti ini seringkali memikirkan hal-hal sepele secara berlebihan. Banyak yang keliru bahwa sikap ini diartikan sebagai sikap-sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Padahal, nyatanya terlalu sering berpikir berlebihan juga itu dapat memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan Anda. Gitu ya. Nah, pasti ada penyebabnya nih. Nah, apa sih penyebab dari overthinking ini, teman-teman? Penyebab overthinking ini tidak ketahui secara pasti. Tetapi, sikap terlalu banyak berpikir, ini biasanya ditujukan kepada orang-orang yang mengidap penyakit mental, seperti gangguan kecemasan, yang seperti kemarin sudah kita bahas ya, di anxiety, atau depresi. Nah, gangguan kecemasan sendiri adalah kondisi menyebabkan seseorang merasa terus khawatir dan takut berlebihan dalam menghadapi berbagai situasi sehari-hari. Sementara, depresi adalah gangguan suasana hati yang membuat seseorang terus merasa sedih dan kehilangan minat. Nah, ini ada beberapa tanda-tanda terjadinya overthinking. Mungkin Anda salah satunya? Nah, kita kan nggak tahu ya. Kita lihat. Nih, yang pertama. Saat menghadapi masalah, tidak fokus untuk mencari solusinya. Nah, masalah akan selesai jika Anda dapat menemukan jalan keluar untuk meringankan beban yang dihadapi. Sayangnya, pada orang yang banyak berpikir atau overthinking, mereka tidak fokus untuk mencari cara mengatasi masalah tersebut. Sebaliknya, mereka malah terfokus dengan masalah itu sendiri dan memungkinkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu gitu. Ya. Mereka selalu memikirkan yang tidak perlu gitu. Hal-hal yang memang sepele gitu. Tapi mereka kepikiran terus gitu ya. Nah, sering merenungkan hal yang sama secara berulang-ulang. Ya, berpikir repetitif atau merenungkan hal yang sama berulang kali adalah salah satu tanda dari overthinking. Nah, pikiran berulang ini cenderung pada masalah, kesalahan yang dilakukan, atau kekurangan yang dimiliki. Akibatnya, kita semua mungkin ya mendapati diri membayangkan sesuatu yang buruk terjadi berkali-kali atau berulang-ulang gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga, rasa cemas buat Anda susah tidur nyenyak. Nah, ini juga bisa sampai tidak bisa tidur ya, teman-teman ya. Nah, merenungkan hal yang sama berulang kali itu bisa menimbulkan kecemasan dan membuat otak Anda itu terus aktif karena kan berpikir terus ya. Jadi, ketika menjelang tidur atau menjelang malam, ya, pikiran Anda tidak bisa tenang dan akhirnya membuat Anda susah untuk memejamkan mata atau untuk tidur gitu ya. Nah, selanjutnya, Anda seringkali kesulitan untuk membuat suatu keputusan. Jadi maunya ngikut aja gitu. Saya nggak tahu nih, kira-kira keputusan ini baik gak ya gitu. Jadi susah untuk mengambil keputusan itu susah. Nah, terburu-buru mengambil keputusan memang harus dihindari ya, agar tidak salah langkah. Namun, bukan berarti Anda harus bersikap overthinking. Pasalnya, orang yang kebanyakan berpikir ini terlalu fokus menganalisis masalah. Akibatnya, pengambilan keputusan akan semakin sulit dilakukan, terlebih juga membuang waktu karena ya dari kelamaan ya kan, pasti waktu juga kebuang gitu ya. Nah, selanjutnya, kerap menyalahkan diri saat salah ambil keputusan. Jadi selalu apa-apa salah.
gua salah lagi, gua terus yang salah. Sering banget kayak gitu teman-teman ya. Tanda lain menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang overthinking, yakni sulit sekali move on. Waduh, beda ini ya, move on-nya beda ya teman-teman ya. Nah, dari keputusan yang Anda buat, misalnya ada dua nih ya keputusan. Misalnya Anda milih yang A nih ya, Anda milih yang A. Tetapi ketika udah ngambil yang A, seringkali orang yang overthinking tuh selalu, aduh salah milih, harusnya yang B. Aduh salah milih, aduh kenapa gua salah, aduh dan aduh gitu ya. Nah, bukannya beranjak dari belajar dari kesalahan, tetapi orang yang overthinking itu malah sibuk memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi jika Anda tidak salah dalam mengambil keputusan. Biasanya orang yang bersikap seperti ini cenderung menyalahkan diri sendiri terus-menerus ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, dari penyebab kita langsung masuk ke dalam yang namanya dampak overthinking. Nah, pasti dampak overthinking ini juga bisa merusak diri Anda ya, Nah, yang pertama, stres. Nah, salah satu dampak buruk dari overthinking adalah stres. Ini dikarenakan otak itu menjadi sibuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu secara berlebihan, sehingga tekanan psikologis itu menjadi lebih besar. Alhasil, sistem saraf pusat dalam tubuh akan mengirim sinyal ke kelenjar adrenal dan melepas hormon stres dalam jumlah yang banyak. Nah, gejala fisik akibat stres yang mungkin Anda rasakan termasuk sakit kepala mual, konsentrasi terganggu, detak jantung yang meningkat, dan napas yang tergesa-gesa yang tidak terkontrol ya. Nah, lanjut lagi yang kedua, gangguan mental. Jika Anda mengalami stres dan terus overthinking, resiko terjadinya penyakit mental seperti gangguan kecemasan, depresi, serangan panik akan semakin tinggi. Bisa saja sampai bunuh diri, suicide ya. Pada orang yang sudah memiliki penyakit mental, berpikir berlebihan pada hal-halnya yang sebenarnya tidak perlu bisa memparah gejalanya. Hal ini bisa mempersulit pengobatan dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Wow, sadis ini ya dampaknya ya ternyata ya guys. Lanjut, meningkatkan resiko penyakit. Nah, dilansir dari situs Cleveland Clinic, penyakit jantung ini bisa meningkat karena stres yang berkepanjangan. Salah satunya mungkin yang dipicu oleh dari sikap overthinking. Nah, di samping situ, stres juga bisa memicu perilaku kompulsif. Untuk menghilangkan stres, ini mungkin bisa menyebabkan kecanduan alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang. Ya. Alih-alih menghilangkan stres dan mengembalikan tubuh ke keadaan rileks, perilaku kompulsif ini cenderung membuat tubuh dalam keadaan yang stres dan menimbulkan lebih banyak masalah kesehatan. Lalu, seperti apa dong cara untuk mengatasi yang namanya overthinking ini? Seperti apa sih? Nah, berikut ini saya ada beberapa cara untuk mengatasi overthinking. Yang pertama adalah dengan cara mencari tahu apa sih pemicunya. Ya, pasti ada sebab, ada akibat. Pasti ada dulu pemicunya. Ya, pemicunya apa sih? Sebab beberapa orang itu mungkin cenderung bersikap overthinking pada masalah tertentu. Dengan mengetahui pemicunya, Anda akan jadi lebih waspada ya untuk mengontrol diri sendiri. Cobalah untuk melepaskan pemikiran yang membuat Anda jadi cemas. Kuncinya, nah, tetap mengamati dan evaluasi masalah.
tetapi pikirkan juga solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Jangan hanya terpaku atau terpatok pada masalah itu saja, gitu. Ya. Kita harus juga bisa belajar sedikit demi sedikit untuk mengamati dan mengevaluasi masalah yang kita hadapi saat ini gitu misalnya. Tapi pikirin juga gitu untuk solusi apa sih kira-kira nih yang baik untuk masalah yang kita hadapi gitu ya. Nah, kemudian jangan berlarut dalam penyesalan ketika Anda salah mengambil keputusan. Nah, ketika sudah mengambil keputusan jangan gua salah ya. Selalu penyesalan selalu muncul ya. Akan tetapi belajarlah dari kesalahan tersebut agar tidak mengulanginya di kemudian hari. So, teman-teman, mungkin sedikit itu dulu yang saya bisa share tentang overthinking. Nah, semoga bermanfaat dengan adanya video ini dan wawasan kalian itu semakin bertambah ya dengan adanya video ini. So, teman-teman, jangan lupa nih cari nama saya Frans Wijaya. Terus kalian tinggal tekan tuh tombol subscribe dan di sebelahnya ada lonceng, diklik loncengnya supaya kalian tidak tertinggal oleh video-video saya. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen dan share ke teman-teman kalian. Mungkin ada teman-teman kalian yang overthinking juga. Mungkin kalian bisa share video ini sehingga mereka bisa pulih dari overthinking ya. So, sekian dulu video dari saya. See you on the next video. Bye-bye.